Selamat datang semuanya. Di video kali ini saya bakal mereview hero SS Plus terbaru ya teman-teman ya. Yaitu sesuai gambar, sekarang yaitu adalah KZKG Gara. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ya, beberapa hari ke belakang saya tidak mengupload video dikarenakan kesibukan dan lain hal. Jadi saya baru bisa upload hari ini. Kebetulan juga ada hero baru ya, yaitu KZKG Gara. Oke, nanti saya bakal kasih tahu untuk pasif skill dan line up apa yang cocok untuk KZKG Gara ya. Karena dia salah satu hero yang bagus juga bisa masuk ke beberapa line up. Tapi sebelum mereview itu, 4 hari ini ada kode baru ya. Kode barunya teman-teman bisa ambil di CDK. Kodenya adalah ini ya. Daripada teman-teman bingung ngeja ini, teman-teman bisa cek langsung ke komunitas ya. Udah saya tulisin juga di komunitas kodenya. Ini karena saya udah ambil, jadi dia kayak begini tampilannya. Dia itu nanti bakal masuk ke email dan dia bakal oh ini udah hapus ya, udah kehapus ternyata. Dapatnya itu ingot sebesar 200 sama scroll SS Plus ada 2, lumayan ya. Bisa buat tambah-tambah. Oke, kita langsung review aja ya. Dia ada di Recruit. Sini. Nah, di sini dia PT-nya kayak biasa 80, bisa guaranteed SS atau hero garanya ini SS Plus. Dan PT 120 buat dapetin hero yang sebenarnya yang udah pasti fix ya, yaitu Gara. Oke, langsung kita review. Dia tipenya itu angin ya, sini ya. Jadi jangan mentang-mentang dia KZKG di desa pasir, kemudian skillnya pasir. Jadi teman-teman langsung menduga bahwa hero-nya ini adalah tipe tanah. Memang sih tipe tanah, tapi untuk yang hero S doang ya. Gara yang S tuh tipenya tanah, tapi kalau yang ini SS Plus tuh tipenya angin. Karena apa? Karena dia udah bergabung sama udah kental ya Jinchurikinya. Di mana ekor satu tuh kan memang ada angin puyuhnya juga ya. Teknik jurusnya tuh ada angin puyuh. Jadi dia ada atribut anginnya juga gitu loh. Oke, untuk dia ini tipenya defender ya. Bagus banget teman-teman. Garret di SS Plus ini untuk tipe defense. Kemudian tire-nya SS Plus. Kita langsung masuk ke skill satunya ya. Di sini dia katanya attack an enemy row, satu baris. Tapi salah ya teman-teman. Ini bukan satu baris. Ini satu kolom. Saya langsung konfirmasi aja ini satu kolom. Jadi dia nyerangnya ke belakang, bukan row. Dan memiliki 60% menimbulkan joint attack yaitu love float. Dan 70% kemungkinan untuk mengurangi cakra sebesar 200. Gitu katanya. Dia bisa membangkitkan joint attack dan dia bisa ngurangin cakra. Dan ini persentasenya tinggi banget loh, 70%. Bagus banget ya, bisa ngurangin cakra. Nanti kita lihat gameplaynya. Dan jika dia tidak memiliki shield, nanti saya bakal kasih tahu dia ini bisa ngebentuk shield. Katanya ketika dia tidak memiliki shield, dia itu damage-nya akan meningkat 30%. Dan dia dapat mengrecover darahnya sebesar 6% setiap dia pakai skill 1 ini. Jadi sekedar informasi, Gara ini bisa membentuk shield di awal turn. Jadi nanti di awal turn dia dapat darah sekitar 15% dari max HP-nya. Kemudian dia ketika ulti dia bisa nambahin shield juga, bisa ngebentuk shield tapi nanti ada syaratnya gitu. Jadi ketika dia tidak memiliki shield, dia ada keuntungannya yaitu damage-nya makin sakit katanya gitu. Oke, kita bahas ulti ya. Jadi di ulti ini adalah salah satu media untuk membentuk shieldnya itu. Ya, saya bacain dari atas. Dia dapat menyerang row. Nah, ini baru satu baris ya. Satu baris ke samping. Itu 3 orang ya, 3 orang di depan. Dia dapat meningkatkan attack dia dan defense-nya sebesar 15%. Jadi ketika ulti dapat attack defense 15% selama 2 turn. Dan dapat menambahkan atau membentuk shield ya. Yang tadi saya udah bilang. Tapi dia menambahkannya adalah random ke hero yang ada di belakang gitu. Jadi ada beberapa line up yang disarankan dari server Cina taruh Gara itu di belakang karena nanti ini shieldnya ini bisa naruh ke Gara juga. Efeknya apa nanti? Nanti akan ada efeknya yaitu selanjutnya ya, nanti saya kasih tahu. Nanti Garanya bisa dapat shield. Tapi kalau Garanya pasang depan, kalau Garanya ulti itu dia bakal nambahin shieldnya ke hero yang di belakang aja. Otomatis Garanya nggak ngebentuk shieldnya ya. Berarti untuk hero yang ada di belakangnya aja. Gitu. Dia bakal ngebentuk shield di belakang satu orang ya. Satu orang doang setiap ulti. Dan shieldnya ini seberapa besar gitu ya. Shieldnya itu seberapa besar, dia shieldnya adalah 15% dari maksimum HP.
Misal Garanya dia adalah 100.000 gitu darah Garanya, berarti shield-nya 15%-nya itu adalah 15.000, itu banyak ya, 15%. Kemudian ini tidak dapat dihancurkan kecuali berdasarkan damage untuk menghancurkannya. Jadi kalau misalkan ada siswi ya, siswi itu kan bisa membatalkan efek apapun. Nah, efek ini nggak bisa dibatalin kalau shieldnya. Jadi shieldnya ini pure dari damage aja, jadi harus dihancurin. Dan setiap ninja yang menerima shield itu dan eh, shield itu hanya bisa diberikan sebanyak 2 kali per game. Jadi setiap hero tuh cuma bisa menerima shield itu 2 kali aja, nggak bisa 3 kali gitu. Ada maksimalnya ya. Dan ketika shieldnya tidak ditambahkan, maka dia akan nge-recover darahnya sebesar 10%. Nggak bisa ditambahkan, kenapa kok nggak bisa ditambahkan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia udah maksimum, udah 2 kali. Jadi ketika kena ninja lagi, yang di belakang misalkan Mizukage nih udah kena 2 kali. Yang ketiga, ulti ketiga kena Mizukage lagi, shieldnya itu nggak akan ngebentuk shield. Tapi dia bakal nambahin darah aja sebesar 10%. Atau yang kedua, kemungkinan kedua adalah si Mizukage ini belum habis shieldnya ya, masih 15% itu masih ada. Tapi Gaara udah ulti dan shieldnya itu ngasih ke Mizukage lagi. Nah itu kan nggak bisa ya, nggak bisa ditumpuk sebenarnya, nggak bisa ditambah 15 tambah 15. Makanya dia alternatifnya ketika dia tidak bisa ditambahkan, bakal meng-recover darah dia sebesar 10%. Kayak gitu intinya. Kemudian joint attack, dia itu dapat menyerang single enemy dan punya repulse-nya knockdown ya. Kaosnya ini high float. Sebenarnya kayak begini udah banyak banget ya kayak begini. Mulai dari siapa lah ya. Banyak sekali yang kayak begini. Tapi dia uniknya ini adalah punya kemungkinan 15% untuk menimbulkan stun. Nah, jadi dari join attack aja dia bisa nge-stun ini bagus ya. 15% lumayan tinggi. Tapi dia cuma bisa 1 kali aja, 1 kali untuk nge-stunnya. Oke, ini pasif bintang 5-nya. Agak panjang teman-teman. Dia dapat meningkatkan physical resisten. Physical resisten ini adalah dari taijutsu ya. Physical. Dia buat counternya hero tanah si Gai kepada semua ali, kepada semua hero yang ada di line up kita. Ketika dia hadir, dia dapat membentuk shield. Jadi yang tadi saya udah pernah bilang, jadi di awal turn dia dapat membentuk shield yang besarannya itu adalah 30% ternyata bukan 15. Kalau 15 itu dari ulti ya. Ini besarnya 30% dan shieldnya tidak dapat dihancurkan kecuali dari damage saja gitu. Sama kayak tadi. Ketika shield ini sedang aktif, damage reduction-nya akan bertambah 25% katanya. Bakal lebih tanky ya ketimbang tidak ada shieldnya. Dengan adanya shield itu, dengan apabila shieldnya hancur, dapat meningkatkan hero ninjutsu dapat meningkatkan ninjutsu damage yang ada di tim dia gitu ya. Sebesar 20%, ini gede banget ya. Ninjutsu ini banyak ya. Pokoknya yang pakai cakra-cakra ninjutsu tuh berarti dia ninjutsu kayak misalkan Nagato kemudian dan lain sebagainya tuh ninjutsu. Kemudian Garanya dapat melindungi hero yang ada di kolom yang sama. Jadi dia bisa maju ke depan gitu ya, bakal melindungi maupun depan ataupun belakang. Dan membagi 35% damage yang mereka terima gitu. Jadi nanti ketika Gaara ada di belakang dia bakal maju. Sama kayak Raikage ya, dia bakal maju nanti. Dia katanya membagi 35% damage-nya kepada dia gitu. Dan Gaaranya hanya menerima damage sebesar 70%. Maksudnya tidak 100% full ya. Jadi bagus, udah dikurangin, sudah dibagi 35%, tapi dia dikurangin lagi 70% dari Gaaranya. Bagus banget ya, makanya saya rekomendasi selain Hashirama, mungkin teman-teman bisa ambil Kazekage Gaara gitu ya. Kemudian ini bintang 6, bintang 7 sama lah ya. Nah, di sini ada yang pasif yang dari Oginya yang paling kanan. Apabila Gaaranya kehilangan shieldnya, dia dapat memberikan sanctification kepada ninja yang menghancurkan shieldnya. Sanctification itu apa? Itu adalah Gaara memberikan damage tambahan sebesar 3% kepada 3% max HP dari si Gaara kepada orang yang menghancurkannya gitu ya. Di luar join attack untuk memberikan efek itu kepada targetnya. Jadi intinya yang hancurin shieldnya Gaara bakal kena racun gitu istilahnya sebesar 3%. Bagus. Nah, ini adalah alasan kenapa tadi saya bilang ya, di Jepang, di Cina tuh ada yang pakai Gaara itu di belakang. Kalau Gaara di belakang, ketika dia ulti, dia shieldnya bakal kebentuk lagi gitu. Dapat bentuk lagi,
ketika shieldnya hancur, dia bakal ngasih racun lagi ke orang yang menghancurkannya gitu. Jadi terserah teman-teman mau pasang Garen di depan, di belakang, cuman lebih cocok di belakang sih, gitu kan. Cuman kalau secara teori tipe defender bagusnya di depan ya. Jadi ini bisa taruh depan, bisa taruh belakang lah, terserah teman-teman. Kemudian ini abnormal resistannya bertambah 8% ya. Abnormal resisten kemarin ada yang nanya, abnormal ini kan namanya abnormal ya, berarti tidak normal. Abnormal ini bisa dari debuff, itu kan serangan tidak normal. Debuff itu kan ada efek tertentu. Itu damage debuff-nya itu bisa dikurangi. Kemudian ada yang namanya jadi Titan ya. Kayak misalkan ekor 4 dijadikan Titan oleh ultinya Killer Bee, dia jadi Titan, itu namanya abnormal tuh. Serangannya udah bertambah, attack-nya udah bertambah, defense-nya udah bertambah. Ketika dia ulti, attack ataupun nyerang apapun ke orang yang punya abnormal, dalam ini Gara ya, punya abnormal, itu damage-nya bakal dikurangin. Intinya gitu. Kemudian ini skill Ogi kirinya kayak biasa ya. Oke, ini Joy apa namanya? Bone-nya. Untuk Raikage, Mizu sama Tsunade. Ini badge-nya juga namanya KZKG ya, badge KG. Nah, bukunya nih bukan ini ya, bukan angin atau buku tanah atau pasir. Emang ini dia angin sih, cuman ini bukan angin ya, jadi hidden book. Jadi jangan salah. Oke, gitu aja untuk pasifnya. Saya bakal review ya. Tapi sebelum ke review, nanti saya bakal kasih tahu dulu hero yang cocok ya. Hero yang cocok. Jadi sini saya udah siapkan dari yang video sebelumnya. Itu kan Gare kan ada dua ya, antara di angin sama di earth. Tapi dia ini karena di angin ini masih sedikit banget hero yang bagus, yaitu baru Danzo sama si Naruto di Cina nih. Danzo udah keluar. Yang lainnya ini kan belum angin ya, masih api dan Jinchuriki gitu. Jadi masih mix untuk angin. Kalau teman-teman memang mau nyicil ke tipe angin, kayak ambil Gaara sekarang gitu ya. Tapi ini lebih diprioritaskan untuk tipe Earth. Kenapa tipe Earth? Karena di sini ada si Onuki ya. Onuki ini bagus banget untuk Kage, di mana dalam line up art yang saya bentuknya ada dari Mizukage sampai Hashirama ini ada 5 Kage ya. Ini bakal ngebantu banget, apalagi Garen ini tanker ditambah efek Onuki ini bisa naikin HP-nya. Jadi bakal lebih ton banget darah dia gitu kan si kasih kaki Garanya. Kemudian untuk masuk tipe air juga masih kemungkinan ya. Di sini ada Onoki, KG-nya ada 1, 2, 3 juga. Teman-teman silahkan mau Onoki mau gantiin si Yakushi dulu atau Hanzo ya. Saya saranin sih gantiin Yakushi dulu sebelum Yakushi datang. Kalau Yakushi udah datang gantiin Hanzo juga nggak apa-apa. Gitu ya. Untuk tim itu, oke saya langsung kasih tahu gameplaynya ya. Jadi kita lihat, dia ini bakal ngebentuk shield di awal turn teman-teman. Sebesar 30%. Nah 30% ya. Kita coba ulti ya. Kita coba 2 kali aja. Kita coba ulti. Dia ultinya 1 baris ya, lihat nih. Ah, 1 baris depan kan. Dia dapat bentuk shield di hero yang ada di belakang katanya. Ah, udah dapat shield kan ya. Nah, kemudian ini skillnya ke satu baris ya, 1 baris ke belakang antara si ekor 4 sama yang belakangnya kena skill satunya. Kemudian dia dapat menambahkan shield tadi setelah ulti, nambahin ke Mizukage. Seandainya si Gara ini ada di belakang, ini dapat kemungkinan buat ngebentuk shield. Karena dia di depan, jadi dia nggak akan bentuk shield tuh. Nah, ekor 4 ini sakit banget nih. Ah, lihat langsung mati Gara. Ya udah lah ya mungkin gitu ya. Ini karena lawannya ekor 4 teman-teman. Tapi aslinya saya yakin dia tanker banget teman-teman. Dia tanker banget. Cuman karena ketemunya ekor 4 jadi langsung hilang. Oke, saya coba kasih lihat 1 kali lagi deh ya. Dia bisa ngasih shield di belakang lah intinya udah saya kasih tahu ya. Sebenarnya ulti dia tuh sakit teman-teman. Kalau di server Cina dia sebenarnya sakit.
Kalau dia di belakang juga dia bisa kayak kayak Raikage ini. Jadi nanti bakal maju ke depan buat. Nah, kayak gini lah ya, sama kayak Raikage. Nah, ini padahal darahnya banyak dan ton ini karena ekor 4 nih ultinya mati bikin sakit ya. Ada-ada aja. Nah, kita serang dulu lah sebelum dia nyerang ya. Hap, kita serang dulu pakai Kazekage Gara. Dia bakal ngebentuk shield ya. Tadi shieldnya ngasih ke Mizukage ya. Nah, jadi dua-duanya ada shieldnya tuh kan. Gitu, dia bakal ngasih shield di hero yang ada di belakang. Tuh, dia ada racun juga tadi kan ya. Itu punyanya Mizukage juga sih. Ya, gitu teman-teman ya. Silahkan bagi teman-teman yang mau gacha Kazekage Gara karena ini hero bagus banget bisa masuk tim angin, tim tanah terutama, tim air juga bisa. Kalau saya pribadi jujur saya nggak gacha Kazekage Gara karena saya mau masuk tim api ya. Tim api saya sudah maksimal, udah mentok lah istilahnya, udah nggak ada hero yang bisa digantiin lagi. Jadi Kazekage Gara ini nggak bisa masuk ke line up saya. Tapi overall saya rasa ini bagus banget Kazekage Gara. Mungkin gitu aja di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.